Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di channel FreakOS lagi. Video kali ini kita akan bahas tentang VLAN lagi, tapi di bridge. Ya mungkin video sebelumnya gue udah buat tentang bridge, tapi itu nggak di VLAN. Jadi kalau video ini gue VLAN. Oke. Jadi masih sama di topologi yang sama. Gitu. Gue masih pakai trunking. Ya, native V33 masih sama lah itu. Kalau nonton video sebelumnya pasti tahu. Terus juga masih di sini masih pakai BR0 ya. Itu kalau ini kan enggak. Jadi ini gue mau bikin bikin bridge, tapi bridge-nya adalah bridge VLAN. Maksudnya gimana bridge VLAN? Jadi kemarin itu kan gue buat VLAN biasa, kayak VLAN tag biasa gitu. VLAN tag biasa, terus kayak ini VM, terus ini ada VLAN 32 gue tag di sini biasa gitu ya. Nah ini jadi VLAN 32 nya ini gue bridging gitu. Nah fungsi bridging ini yang udah gue pernah jelasin bahwasannya biasanya adanya di hypervisor seperti mesin KVM gitu. Jadi kayak BR0316 ini nanti bakalan dipakai ke VM, jadi supaya VM ini ketika ingin menggunakan VLAN ini dia nggak perlu kita setting tag lagi, kita nggak perlu bikin interface VLAN lagi, jadi langsung aja bikin interface biasa aja kayak VLAN kayak akses aja gitu. Jadi nggak perlu bikin interface VLAN, cukup konfigurasi network biasa gitu. Nah fungsi bridge ini adalah jadi supaya VM ini tidak perlu konfigurasi interface VLAN gitu. Nah biasanya di sini kan digunakan oleh hypervisor atau KVM. Si VM ini sebenarnya nggak butuh bridge ya. Kalau untuk setting IP di VM ini nggak butuh bridge. Jadi bridge itu biasanya khususnya dikonfigurasi di mesin hypervisor atau mesin KVM. Oke langsung aja. Tadi udah gue revert ya. Terus gue nyalain dulu. Oke, gue nyalain dulu VM-nya. Gue revert snapshotnya nyala belum? Nyala belum ya? Oh ini udah nyala nih. Udah nyala, cuman masih disconnect. Oke, udah nyala. Langsung aja gue konfigurasinya. Ya mati larang. Baru nyala toh. Mungkin masih sama ya akses VLAN ya. Sini gua clear ARP dulu deh, clear ARP package dulu. Di Cisco nya di suite nya ARP nya gua cache dulu. ARP nya caching, clear cachingnya. Oke udah nyala. Gua agak view besar. Tadi kok kenapa kayak gini? Tadi gue mencet apa ya? Terlalu full ya, terlalu full. Close aja lah. Close dulu terminalnya, close dulu leave full screen. Leave full screen. Oke. Always top up. Oke, pakai yang biasa aja. Kita login ke sampai ke sini 185 ya. Oke ini dia nih pas. Kita agak gedein. Oke jadi kita pakai interface ini biasa. Sysconfig network script. Kita kayak bikin bridging biasa aja. Kita copy dulu konfigurasi yang ada ke FCFG INP7 ya.
7 kita konfigurasi dulu, jangan lupa IP nya kita delete aja, kita nggak usah pakai IP. Ethernetnya betul karena ini masih pakai Ethernet biasa. Terus ininya kita giniin aja. Oke, tipe Ethernet ini. Oke ya, kita pakai bridging biasa aja, bukan bridging bonding, biasa aja dulu. Udah, setelah itu kita bikin interface VLAN karena kita pengen pakai VLAN. If JFK INP7 VLAN, kita masih pakai VLAN 32 aja. VLAN 32. Di sini kita ganti interface-nya jadi 32, ini 32. Tipenya kita delete aja. Terus kita pakai VLAN yes. Udah, kita nggak perlu kasih IP, gini aja cukup. Kita restart dulu. Terus satu networknya. Aduh, suara gue masih mindeng ya, jadi mohon maaf kalau misalkan agak-agak suara gue agak-agak gimana gitu. Oke, coba kita lihat nih, udah ya. Nah, sekarang kita bikin interface bridge. Oke, jadi setelah kita bikin ini interface natifnya, terus interface VLAN-nya VLAN 32, baru kita bikin sorry gue bikin bridge biasa dulu coy. Jadi harus bikin bridge ini dulu, bridge bridge natif dulu. Jadi gue bikin bridge natif dulu ya. CP if CFG INP7 jadi ada kelupaan, sorry. Kita bikin BR0 aja, BR0. oke. Terus BR0 di sini kita namanya adalah BR0. Oke, BR0 tipenya bukan Ethernet tapi bridge. Oke. Harusnya cukup ya, harusnya cukup. Seperti ini udah cukup. On boot. Oke. Jadi interface yang tadi itu interface INP7 nya. INP7 ini kita tambahkan di sini konfigurasi bridge BR0. Oke, jangan lupa bikin ininya. Gue ada kelupaan ini pakai. Jadi bikin ini interface biasa, terus bikin ini, terus interface VLAN. Oke, coba kita restart lagi networknya kita. Oke, coba kita cek BR0 dia udah up, terus ininya juga udah connect ke BR, masternya udah BR0. Oke, sekarang kita bikin BR yang VLAN. Oke, BR VLAN, terus kita copy aja BR0 nya. CFG BR0 VLAN 32. Jadi gini aja, BR0 underscore 32. Oke, kita masuk ke sini BR0. Oke, di sini tipenya bridge. Oke, ini kita giniin aja 32. Ini juga kita giniin aja 32. Terus kita kasih IP. Sebenarnya kalau untuk AVM nggak wajib kasih IP ya, cukup jalur layer 2 ya. Tapi untuk testing, jadi gua untuk testing ya gua kasih IP aja. Gua pakai IP tadi tuh kemarin 36 ya, sekarang 37. Bukan 31 tapi 3. Oke. Prefix-nya /27, udah nggak usah pakai gateway. Harusnya gini aja cukup. Oke, terus jangan lupa lagi interface VLAN-nya INP732. Nah, ini gua harus tambahkan bridge itu, bridge
nya adalah BR032. Oke, jangan lupa ya pakai ini ya. Terus gua restart lagi networknya. Sebenarnya sama aja sih kayak bridge biasa, cuman ada penambahan VLAN aja. Ini udah naik ya, tapi IP-nya belum dapat kok. IP-nya belum dapat, ya udah up statusnya. Oke. Terus bentar VLAN di ini. Oke, nah ini udah masuk. Cuman ya IP-nya belum dapat. Coba kita cek lagi di BR32. IP sorry. ADDR. Oh, gue salah tipe ya. IP ADDR. typo configuration. Coba bentar. Oke, kita lihat. Nah, ini udah VLAN 3. Coba kita ping. Kita cuma bisa ngeping ke ini ya, ke gateway-nya doang ya. 10.19.3.33. Oke, bisa masuk. Jadi kita pick bisa, terus coba kita cek dari switch-nya. Cek dari switch Cisco-nya. Salah. Show ARP, kita lihat ARP-nya. Ini kayu udah masuk nih. Oke, kalau kita ping mau deh. Oke, mau ya. Berarti ditembus ya. Oke, jadi kesimpulannya gitu aja. Untuk bridge VLAN gampang kok, gampang banget sebenarnya. Pertama kita konfigurasi interface biasa. Yang mana yang ini nih, interface ini biasa. Terus kita bikin bridge biasa, nggak usah dikasih IP gitu. Jadi kita bikin konfigurasi INP7. Ada suara angin nih. Kira-kira suara apa ya? Ternyata suara angin. INP7 ini terus sama BR0. Nah, ini yang natif. Kita bikin ini dulu, tambahkan konfigurasi bridge ya. Terus di sini juga konfigurasi bridge yang natifnya. Terus kita bikin interface VLAN INP7 ya, interface VLAN-nya. Ini untuk BR yang BR032. Oke. Jadi kita bikin natif dulu. Setelah natifnya naik, kita bikin interface VLAN, terus kita bikin bridge VLAN. Jadi konsepnya adalah satu VLAN itu adalah satu bridge gitu. Misalkan kita mau nambah lagi VLAN 64, ya udah kita bikin interface VLAN 64 dan bridge BR0/64 64 misalkan itu, kalau kita ingin tambahkan VLAN lagi seperti itu. Jadi dikonfig jadi banyak gitu nanti konfigurasinya. Biasanya digunakan untuk hypervisor nih, kayak gue nih kan hypervisor di lab gue kan pakai ini nih. Ini hypervisor lab gue ya. Jadi kalau kita cek dia banyak kok bridge tuh, kayak gue bikin kayak gini nih, BR VLAN 170, ini VLAN 192, VLAN ini banyak banget gitu. Ini interface yang BR-nya kayak gitu ya. Jadi bikin kayak VLAN ini. Jadi kalau dia ada VLAN 327 berarti dia pasti ada interface 327. Mana interface 327 kayak gitu nih. 327 tadi ya. Kalau terlalu banyak gue pusing liatnya. 327. Nah, jadi dia ada interface-nya. Nah, terus ada bridge-nya seperti itu. Ini contoh yang di hypervisor ya. Misalkan kayak gua pakai tadi 316. Nih gua pakai VLAN 316 nih. Kalau di sini gua di lab gua kan 316 kalau nggak salah ya. Nah, kayak gini. Jadi emang interface harus ada 316 seperti ini. Jadi gua konfigurasi bridge-nya itu gua nggak perlu dikasih IP karena udah di tag di dalam hypervisornya. Nggak perlu dikasih IP lagi, nggak perlu dikasih tag VLAN yang interface ini. Itu langsung aja. Kecuali nggak di config ya, kecuali ininya nggak di config kayak VLAN 32. VLAN 32 ini gua nggak config. Itu nggak ada VLAN 32. Ada 322, adanya 325 gitu. Jadi memang
memang dia apa namanya perlu di tag VLAN seperti itu kalau memang nggak ada dalam ininya. Oke, sekian dari gua video tentang bridge VLAN. Oke, cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.